Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 41 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hukumnya adalah mad jaiz munfasil, sebab ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, dalam dua kata, dalam dua kata. Kenapa? Mana mad tabi'inya? Mad tabi'inya adalah fathah panjang pada kata ya yang artinya hai, sedangkan hamzahnya yang ini alif dengan harokat fathah pada kata kedua ayyuha. Maka ya dipanjangkan boleh 4 atau 5 harokat atau dinamakan dengan mad jaiz munfasil hukmi. Jadi secara penulisan mad tabi'i dengan hamzahnya disatukan, tapi secara makna terpisah. Ya tasydid tidak didahului fathah, tidak didahului nun sukun atau tanwin, maka jangan ditahan karena ini cukup dibaca menggunakan nabar. Jadi bukan idgham gunnah ya. Kita tinggikan intonasi suara kita. Ya ayyuha. Ketika berhenti di ha, ini hukumnya mad tabi'i karena ada alif didahului harokat fathah, maka panjang haknya 2 harokat. Ya ayyuha. Namun panjangnya hanya saat berhenti. Kalau diteruskan atau diwasalkan, madnya gugur, haknya dipendekkan. Ya ayyuhar. Yang tadi namanya takhalus bil hadfi ya. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 huruf sukun. Sukun pertama alif, sukun kedua ro sukun ya. Ini pada ro tasydid ada ro sukunnya ya. Maka sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Ya ayyuhar. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf ra. Maka alif lam tidak kita baca atau biasa disebut dengan idgham syamsi. Ya ayyuhar rasul. Ra-nya dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris fathah. Maka ra dibunyikan dengan tebal. Ar-rasul. Hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului harokat dhammah, maka sin panjang 2 harokat. Ar-rasulu la mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului harokat fathah, maka lam panjang 2 harokat. La yahzunka. Ini hukumnya adalah ikhfa ab'ad karena nun sukun menghadapi huruf kaf, maka nunnya disamarkan siap-siap menuju kaf disertai bunyi dengung ang ya. Bunyi dengungnya lebih besar daripada kesamarannya ya, jadi ang. La yahzunkal. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena jika ada lam tasydid, lam ini terdiri dari 2 lam, lam sukun dan lam fathah. Lam yang sukun tidak dibaca, kita langsung masuk ke lam kedua. Alladzi, dzi mad tabi'i dhahiri karena ada ya sukun didahului harokat kasrah, maka dzal panjang 2 harokat. Alladzina yusa. Sa mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului harokat fathah, maka sin panjang 2 harokat. Alladzina yusari'u.
Huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab berbaris kasrah, maka ra tipis. Yusari'u, mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului harokat dhammah, maka ain panjang 2 harokat. Yusari'una fi jika berhenti hukumnya mad tabi'i karena huruf ini adalah huruf ya sukun. Ya sukun didahului kasrah, maka panjang 2 harokatnya. Tapi panjangnya hanya saat berhenti saja. Kalau wasal madnya gugur, fi-nya pendek. Fil namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama ya sukun, sukun kedua lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Jadi pendek fi-nya. Fil. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu kaf, maka lam dibaca dengan jelas. Fil kufri, huruf ra dibunyikan secara tarqiq karena berbaris kasrah, maka ra dibaca dengan tipis. Fil kufri minal. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak kita baca. Minalladzi, dzi mad tabi'i dhahiri karena ada ya sukun didahului harokat kasrah, maka dzal panjang 2 harokat. Alladzina qa mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului harokat fathah, maka huruf qaf panjang 2 harokat. Qalu, lu mad jaiz munfasil sebab ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya waw sukun didahului dhammah pada kata qalu, hamzahnya a pada kata amanna. Maka lam dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Qalu a mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan, dibaca panjang 2 harokat. Aman, nunnya gunnah musyaddadah karena nun bertasydid maka dibacanya dengung. Amanna, na mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului harokat fathah, maka nun panjang 2 harokat. Oke, tadi sampai sini ya. Amanna bi afwa, wa mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului fathah, maka panjang wawunya 2 harokat. Bi afwahihim, ada izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, maka mim dibaca jelas. Bi afwahihim walam, ini juga sama. Ini izhar syafawi ya, karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, maka mim dibaca jelas. Walam tu'min, min ada ikhfa ab'ad karena nun sukun menghadapi huruf qaf, maka samar disertai dengung nunnya ya. Nah, dengungnya besar. Min qulu, lu mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului dhammah, maka lam panjang 2 harokat. Qulubuhum. Nah, ini tanda waqaf mu'anaqah atau muraqabah, ini tuh ada sepasang ya titik 3-nya. Nanti ini di episode berikutnya. Jadi kalau menemukan tanda waqaf ini, kita harus milih berhentinya ya. Berhenti di yang pertama atau di yang kedua. Jadi kalau udah berhenti di yang pertama, nanti di yang kedua jangan berhenti. Tapi kalau mau berhenti di yang kedua, di yang pertama jangan berhenti. Boleh nggak tidak berhenti di kedua-duanya? Boleh ya. Min qulubuhum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minalladzina qalu amanna
minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan nama hukum yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.